Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan suasana pedesaan Indonesia. Baik teman-teman, seperti biasanya selalu saja kita mereview keindahan-keindahan desa, daerah-daerah wisata yang ada di desa, kemudian juga warta atau berita-berita dari desa. Baik teman-teman, kalau seperti hal-hal di video-video sebelumnya, kita selalu saja mereview keindahan alam pedesaan itu mempergunakan drone. Tapi sekarang ini kayaknya untuk cuaca tuh mungkin bisa teman-teman lihat memang kurang mendukung, cuacanya tidak cerah, banyak sekali awan atau kabut. Jadi kalau untuk kita pergunakan drone kayaknya kurang efektif juga. Namun sekarang kita coba mereview saja apa saja yang ada di sekitar kita. Baik, seperti ini teman-teman. Ini ada juga kita tanam di desa. Ya seperti tahulah teman-teman ya, kalau di desa semua bisa kita tanam sendiri, bisa kita memanfaatkan pekarangan dan sebagainya. Nah kalau di tempat kami ini adalah sebuah batang rimbang ya. Ini biasa dibuat untuk sayuran juga, dan buahnya ini sangat bermanfaat sekali karena dia mengandung vitamin A yang tinggi. Jadi untuk kesehatan mata itu sangat bermanfaat. Kemudian juga ini ada pari, ada kalau di Sumatera Barat ada yang menyebut pario, kemudian juga ada yang menyebutnya kambe ya, seperti ini ya teman-teman. Kalau kita lihat mana ini, apakah ada yang A nih. Oke teman-teman, ini nah, jadi juga ini bisa kita gunakan sebagai bahan sayuran, bahkan juga bisa dimakan mentah seperti ini. Memang rasa sedikit pahit, tapi sebagian orang terkadang banyak juga yang menyukai. Nah inilah teman-teman jenis tanaman sayuran yang bisa kita manfaatkan hanya dengan menanam di pinggir-pinggir perkebunan ataupun juga di sekitar pekarangan kita. Jadi sangat banyak sekali yang bisa kita manfaatkan. Jadi bahan-bahan minimal untuk bahan sayuran kita bisa memanfaatkan pekarangan kita yang ada. Ya teman, kita teruskan ya jalan-jalan di sekitar tempat ini. Sekali lagi ya, mungkin ya teman-teman, bagi Anda yang baru saja menemukan channel ini, silakan saja dilihat-lihat video-video yang telah kami upload sebelumnya. Kita banyak mereview sekitar perkampungan, sekitar pedesaan dengan drone. Tapi itu bisa teman-teman lihat tuh, memang lagi musim-musim hujan, jadi kabut tersebut mudah sekali, apalagi di daerah kami ini terletak di dataran tinggi, yaitu dari lebih dari 1200 mdpl. Jadi itu bisa dilihat ya teman-teman, semua ditutupi, jadi tidak mungkin kita untuk mereview daerah-daerah sekitar sini dengan mempergunakan drone. Ya kayaknya ini ada juga jambu. Mari kita lihat juga teman-teman. Nah jadi di desa kita juga bisa mendapatkan buah-buahan. Kita tanam buah-buahan dan bahkan semua bisa kita nikmati. Baik ya teman-teman, kebetulan buahnya sangat lebat sekali ini tuh. Jadi buahnya bisa kita metik sendiri, bisa kita dapatkan langsung dari pohonnya. Jadi buahnya sangat segar. Oke ya teman-teman, itu bisa juga teman-teman lihat barangkali ya. Nah dan kemarin memang di beberapa waktu di daerah ini memang terjadi kemarau, tapi sekarang kayaknya lagi musim hujan. Dan di daerah ini juga kalau mata pencarian masyarakatnya itu lebih banyak bertani, dan di daerah ini pertaniannya itu lebih cenderung atau lebih banyak menanam tabu. Maksudnya tebu ya, kalau di daerah kami tabu.
Ya, tapi mungkin beda ya dengan tabu bahasa Indonesianya. Tapi di sini bukan menanam tabu bahasa Indonesia, tapi di tabu bahasa di Minang, yaitu tebu. Dan juga kita juga bisa tanam pisang. Pokoknya banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan di pedesaan. Dan juga tuh teman, ada batang durian juga. Jadi ya mungkin ya saudara-saudara kami yang berada di rantau, dan juga dengan adanya video ini mungkin bisa membuka inspirasi. Begitu juga mungkin yang punya modal banyak, mungkin bisa diinvestasikan di desa. Dan ini juga kebun jagung di sekitar kita. Oke ya teman-teman, bisa kita lihat. Dan itu apa ya, kalau di tempat-tempat teman-teman semua apa ya, mungkin kalau bahasa Indonesianya tuh pohon kemiri. Kalau ada juga yang menyebut kalau di Sumatera Barat ada yang menyebut cege, ada yang menyebut dama, ada juga yang menyebut buah kareh atau buah keras ya. Ya mungkin ya, kenapa ya buah keras? Mungkin barangkali karena buahnya tuh memang keras. Jadi disebut buah kareh atau buah keras. Jadi kareh ya bahasa Minangnya, kareh atau keras. Ya teman-teman, banyak potensi yang ada di desa. Jadi sekali lagi mungkin ya, bagi para saudara-saudara kami yang berada di rantau, mungkin sudah punya cukup modal, bisa barangkali diinvestasikan di desa untuk melakukan pengembangan usaha, agar juga masyarakat kita yang ada di desa menerima manfaatnya. Dan itu juga ada kulit ya, kalau apa ya, kalau di sini disebut tuh kulit manis, atau juga ada yang menyebut kayu wangi, ada juga yang menyebut kalau bahasa pertaniannya atau bahasa latinnya cassia vera. Oke ya teman-teman, yuk kita terus saja jalan-jalan di siang hari ini walaupun sedikit turun gerimis. Nah itu juga ada buah-buahannya. Oke ya teman, kalau teman-teman bisa melihat buahnya itu, buahnya bulat, kayak ada duri-durinya. Kalau di sini ada yang menyebut sirsak Malaysia, dan juga ada yang menyebut buah nona. Oke ya teman-teman, silahkan saya ditulis di kolom komentar di daerah teman-teman, buah ini buah apa. Sayang sekali kita tidak bisa ngezoom lebih dekat buahnya, tapi yang jelas tuh itu teman-teman, buahnya ada duri-durinya kayak durian, tapi sama sirsak, tapi buahnya kayak buah durian. Ya sayang sekali nggak ada ya yang di bawah atau yang bisa lebih dekat kita lihat kayak buah. Ada yang menyebut buah nona, kemudian ada juga yang menyebut sirsak Malaysia. Oke teman-teman, kemudian nih seperti ini juga ada batang coklat, ada coklat juga yang bisa kita manfaatkan atau kita tanam dengan memanfaatkan pekarangan kita yang ada. Oke teman-teman ya, kita terus saja jalan-jalan di siang hari ini walaupun cuaca kurang bagus, tapi semoga saja video ini juga bisa memberikan hiburan kepada teman-teman dan saudara-saudara kami. Sekali lagi, bagi Anda yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa di like, di subscribe, juga ditulis di kolom komentar bagaimana kesan dan pesan Anda tentang video-video yang telah kami upload sebelumnya. Karena banyak juga video-video yang telah kami upload tentang tempat kelahiran Buya Hamka, Rasuna Said, dan kemudian tempat-tempat wisata yang indah di Sumatera Barat. Dan sekarang nih juga teman, kita lagi juga ada nanam terong ungu.
ya terong ungu ya, biasa disebut itu warnanya hijau terong. Hijau terong ya, atau terong ungu seperti itu teman. Nih kita juga ada menelan terong, kemudian itu juga ada jeruk, dan juga ada jambu juga. Kalau di daerah Sumatera Barat disebut jamba ya, jamba atau jambu bol ya, jambu bol. Kemudian ada juga alpukat, durian. Jadi banyak sekali tanaman-tanaman yang bisa kita manfaatkan alam di atau lingkungan pekarangan di sekitar rumah kita manfaatkan di desa. Ya, dan juga di kebun ini juga di sekitar kita itu kita juga bisa tanam pepaya ya teman, pepaya. Kemudian di ini juga tuh ada jambu biji, kemudian juga tuh ada ubi. Jadi untuk daun-daunnya juga bisa kita manfaatkan untuk sayur. Kemudian ini juga ada keladi dan ada alpukat juga. Oke teman-teman, jadi banyak hal yang bisa kita dapatkan di desa dengan mudah, dan juga tentunya hanya dengan memanfaatkan pekarangan rumah atau lingkungan di sekitar kita. Karena ya untuk potensi alam, kalau kita berada di desa itu potensi alamnya sangat bagus, sangat banyak sekali yang belum termanfaatkan. Jadi ibarat kata pepatah ataupun sebuah lirik lagu yang mungkin tidak asing lagi bagi kita semua, Indonesia itu memang tongkat pun bisa jadi tanaman. Yang penting kita bisa memanfaatkan pekarangan kita dengan efektif, bisa kita lakukan hal-hal yang bermanfaat. Jadi negara kita Indonesia itu memang kaya terhadap potensi. Begitu juga dengan keindahan alamnya. Kalau kita bisa tuh teman-teman, sangat indah sekali. Tapi sayang sekali karena di saat ini cuaca kurang bagus ya. Seperti itu di daerah sana seperti ada juga dua buah gunung, yaitu Gunung Merapi dan Gunung Singgalang. Oke teman-teman, tentunya terima kasih bagi Anda yang telah memberikan dukungan terhadap channel ini. Terima kasih juga bagi Anda yang telah memberikan support, kritik, dan saran kepada kami. Tentunya sampai jumpa dengan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.